Diduga berselisih dan salah paham soal uang hasil penjualan warung pecel lele, seorang anak di Semarang tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Pelaku yang sedang mabuk marah saat ditegur korban. Seorang pemuda tega menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga meregang nyawa. Aksi penganiayaan pelaku SKP, warga Tegal Sari Perbalan Semarang terhadap ayah kandungnya NAS dilakukan di warung pecel lele di Jalan Sriwijaya Semarang, Jawa Tengah. Menurut pengakuan tersangka, penganiayaan dipicu masalah selisih paham soal uang hasil penjualan warung pecel lele. Uang yang diserahkan kepada tersangka oleh korban tidak sesuai dengan yang ada di catatan korban. Saat ditegur, korban yang sedang mabuk justru marah dan memaki pelaku hingga membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Ini adalah pelaku anak kandung dari korban sendiri. Nah, motifnya apa? Dari hasil pemeriksaan ini sementara dapat disampaikan bahwa persoalan antara orang tua dengan si anak ini sudah hubungannya sudah tidak begitu harmonis beberapa waktu belakangan, dan terakhir dipicu oleh soal hasil dagang jual beli. Kini pelaku terancam dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan hingga meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang anak di Buleleng, Bali tega membunuh ayah kandungnya menggunakan linggis. Keduanya bertengkar setelah minum minuman keras bersama saat melayat tetangganya. Istri Iwayan Purna tak kuasa menahan duka mengetahui suaminya tewas mengenaskan. Kesedihannya semakin dalam karena yang membunuh pria 72 tahun tersebut tidak lain anaknya sendiri. Peristiwa tragis tersebut terjadi setelah Iwayan dan putranya Gede Darmika minum minuman keras bersama saat melayat di rumah tetangganya. Diduga pulang dalam keadaan mabuk, keduanya terlibat pertengkaran begitu tiba di rumah. Istri Iwayan yang mendengar keributan pun sempat meminta tolong warga. Namun naas, Gede Darmika yang dalam pengaruh miras menganiaya ayahnya hingga tewas. Pelaku sempat kabur sebelum akhirnya tertangkap di rumahnya. Dampak dari kasus itu tentu kita proses secara profesional ya. Kami jajaran Polsek Grogak sudah mengamankan dan akan segera dilakukan rekonstruksi, prarekonstruksi, kemudian kita akan percepat penanganan perkara ini sehingga bisa kita nanti limpahkan kepada kejaksaan. Gede Mardika berada dalam penahanan Polres Buleleng, Bali untuk penyelidikan mendalam terkait penyebab dirinya membunuh sang ayah. Sementara di Lampung Tengah, Lampung, seorang anak yang mengidap gangguan jiwa tega membunuh ayah kandungnya. Pelaku merasa akan disantet korban setelah permintaannya menikah ditolak. Sebulan kemudian pelaku ditemukan tewas di sel tahanannya. Seorang pemuda warga desa Sendang Rejo, Lampung Tengah, Lampung, tega membunuh ayah kandungnya dengan sadis. Pembunuhan terjadi karena pelaku merasakan disantet ayahnya setelah permintaan menikahnya tidak disetujui. Sebelum membunuh korban, pelaku mendatangi ayahnya yang sedang duduk di teras rumah. Pelaku bahkan sempat meminta maaf kepada ayahnya. Korban pun tidak curiga dengan gelagat baik sang anak. Tanpa menduga bahaya yang mengancam di hadapannya, korban tewas seketika akibat penganiayaan pelaku dengan senjata tajam. Usai membunuh orang tuanya, pelaku membawa bagian tubuh korban dalam karung dan berkeliling kampung menggunakan motor. Menurut tetangga dan keluarga korban, pelaku mengidap gangguan kejiwaan. Sebulan berada dalam sel tahanan Mapolsek Kalirejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kukuh Priyo Waskito ditemukan tewas. Pemuda 25 tahun tersebut diduga mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri menggunakan pakaiannya. Bahwa tahanan si Tebuku, tahanan kita Kukuh ini sudah tergantung di pintu luar sel. Pintu luar sel yang arah menuju
tempat penjemuran. Jenazah pelaku kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di TPU setempat. Kesal dibangunkan tidur siang, seorang anak di Cianjur, Jawa Barat tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Polisi memeriksa kejiwaan pelaku karena berpura-pura lupa ingatan. AS 21 tahun dibekuk aparat Mapolsek Cugenang setelah menganiaya ayah kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumahnya di Desa Nyalindung, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di kios dagangan milik ayahnya. Saat diperiksa, pelaku hanya terdiam dan berpura-pura lupa ingatan. Peristiwa berawal saat pelaku dibangunkan dari tidur siangnya oleh korban untuk bergantian menjaga kios. Setelah dibangunkan dari tidur siangnya, pelaku sempat berdiam diri sejenak di teras rumah sambil melihat sang ayah masuk ke kamar untuk beristirahat usai menjaga kios. Saat sang ayah terlelap, pelaku masuk ke dalam kamar dan melayangkan senjata tajam ke bagian leher korban. Warga yang mendengar teriakan korban serta melihat pelaku memegang senjata tajam bersimbah darah langsung melaporkan kejadian ke polisi. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku diperiksa intensif di Mapolsek Cugenang, sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Seorang pria mengaku sebagai anggota Jatanras Gadungan menipu korbannya hingga belasan juta rupiah. Informasinya usai jeda dalam Realita.